Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel Mas Al Audio. Oke, jadi teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, semoga di pagi hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena dengan bersyukur maka akan Allah tambah. Hehehe. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah di pagi yang cerah ini, alhamdulillah ya. Di sini ada suatu pertanyaan dan mohon maaf memang pertanyaan ini agak lama saya untuk membuatnya, tentunya ada kesiapan waktu, keadaan, situasi dan juga mood ya teman-teman ya. Jadi mohon bersabar bagi teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab ya, tapi insya Allah pasti akan terjawab karena sudah saya SS ya, saya screenshot pertanyaan-pertanyaan itu dan insya Allah akan dijawab lah seperti itu. Baik teman-teman semuanya, ada iklan tuh. Oke baik teman-teman semuanya, di sini ada pertanyaan dari Mas Rudi. Mas Rudi ya, Mas Rudi. Aduh, ada iklan tuh. Itu iklan dari pekerjaan saya ya. Nah, seperti itu. Pertanyaan dari Mas Rudi. Mas Rudi memiliki beban 3100 keseluruhan, trafo 29, trafo 10 ampere, 29 volt dengan 6 set final Toshiba dan juga elko sebanyak 4 piece. Nah, kira-kira aman apa enggak? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan saya jawab, dalam artian saya jawab asal jawab tanpa ada dasar teori, ya itu mudah sekali teman-teman ya. Saya bilang aman. Nah, kalau misalkan saya jawab aman, tentu teman-teman bingung. Nah, seperti apa nih analisanya? Kok bisa dikatakan aman? Seperti itu ya. Jadi di sini penting sekali untuk saya analisa melalui satu perhitungan, dan tentunya ini bisa dijadikan satu pembelajaran untuk teman-teman semuanya bahwasanya kita menentukan nilai-nilai itu tentunya ada dasarnya teman-teman. Jadi kalau nanti ada orang ketanya kepada kita, Mas ini gimana Mas ini kok bisa dapat nilai seperti ini? Nah, kita bisa jawabnya teman-teman. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi kita jangan jadi suatu orang yang merakit suatu rangkaian porampil, tapi kita nggak tahu apa yang kita rakit. Paham nggak? Kita menghitung bahwasanya ini ketemunya 1000 watt, tapi kita nggak tahu dari mana dasar dapat 1000 watt. Dari mana dasarnya kita dapat 1000 watt? Kita nggak tahu. Itu sulit teman-teman. Kenapa sulitnya? Nah, kalau misalkan ada orang tanya atau misalkan ada orang servis tanya, nah, nanti kita bisa diremehkan di situ teman-teman. Ini orang ini ngerakit tapi kok dasarnya nggak ada gitu loh. Dasarnya nggak ada, bilang 1000 watt tapi kok nyatanya nggak jelas 1000 wattnya dari mana, dasarnya apa. Nah, seperti itu. Jadi pentingnya saya jelaskan dari suatu perhitungan, pertanyaan ini saya jawab dengan perhitungan itu supaya teman-teman semuanya nanti kalau misalkan ada orang tanya ataupun untuk pribadi teman-teman semuanya itu semuanya tahu bahwasanya oh dasarnya seperti ini, oh cara berhitungnya seperti ini, oh dapat nilainya dari sini, oh dari sini, ya 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 ya. Maksudnya seperti itu teman-teman. Dan ini pertanyaan ini dan tentunya nggak bisa kalau misalkan saya jawab langsung. Jadi akan saya buatkan untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk Mas Rudi, suatu perhitungannya Mas ya, suatu perhitungannya, dan insya Allah nanti teman-teman bisa simak di situ, bisa pelajari di situ, dan tentunya silahkan langsung nanti kita belajar bersama teman-teman ya. Oke, nih videonya ada di sini ya, silahkan langsung dicek. Oke, jadi seperti ini ya untuk Mas Rudi ya. Jadi perhitungannya seperti ini untuk cara kita menganalisa apakah ini aman atau tidak ya. Apakah ini layak enggak kita operasikan. Nah, tentu kita akan coba untuk analisa. Jadi misalkan teman-teman semuanya sudah menemukan atau sudah memiliki nilai seperti ini. Nah, jadi teman-teman harus dianalisa kira-kira aman nggak nih dengan perhitungan yang akan kita bahas kali ini. Jadi untuk beban speaker itu kan 3100 ya. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk beban speaker itu 3100 watt keseluruhannya ya. Dan untuk trafonya itu 10 ampere dengan voltase 29 volt ya. Dan transistor final itu ada 6 set. Nah, pertanyaannya di sini 6 set 2 channel. 6 set 2 channel itu channel 1 6 set atau channel 2 6 set. Saya nggak tahu nih, karena nggak ada keterangan secara jelas ya. Tapi yang jelas di situ 6 set 2 channel. Nah, infonya sih seperti itu dia, seperti yang kita lihat tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan memang itu 6 set per channel, jadi kalau misalkan 2 channel ketemunya 12 set keseluruhan, ya itu terlalu banyak ya Mas ya. Terlalu banyak finalnya. Nah, kalau misalkan terlalu banyak seperti itu,
nanti akan ada peluang panas pada trafo. Jadi tidak direkomendasikan kita pasang transistor final sesuai dengan perhitungan yang ada ya. Dan nanti akan kita hitung di sini teman-teman semuanya. Dan elko ada 4 pitch 10.000 mikro. Nah, seperti itu. Oke, nanti kita bahas juga ya. Aman atau tidak, Mas? Ya, kita akan analisa melalui suatu perhitungan. Yang pertama yang harus diketahui adalah beban dulu. Nih, beban keseluruhan ya. Beban keseluruhannya tadi berapa? 3100 watt. Nah, kita jangan hitung mentah-mentah atau kita jangan anggap 3100 itu adalah daya yang besar. Enggak, biasa aja. Yang kita hitung karena isi dari daya ini ya. Isi dari daya sesungguhnya yang 3100 atau daya satuan watt ya teman-teman ya. Kita akan cari muatan atau isinya dari daya tersebut. Nah, seperti ini rumusnya. Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa? 3100 watt. Ini adalah daya beban keseluruhan tadi. Dibagi dengan 8 ohm. Ya, jadi ada yang tanya, Mas kenapa Mas dua speaker kita paralel, kan kalau kita ukur itu ketemunya 4 ohm Mas, ini kenapa kok jadinya 8 ohm? Nah seperti itu ya, banyak teman-teman yang masih mempertanyakan hal itu. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman punya alat ukur yang sesuai untuk mengukur impedansi ya oke lah, kita ikuti dengan nilai itu ya secara digitalisasi ya teman-teman ya, atau kita ukur menggunakan alat ukur ya. Tapi kalau misalkan kita hitung sesuai dengan rumus yang ada ataupun kita terapkan dalam satu perhitungan, teman-teman gak usah memikirkan hal itu ya. Dua speaker jadinya 4 ohm, kenapa dibagi 8 ohm? Ya sesuai dengan perhitungan kita tetap bagi dengan 8 ohm, selesai ya. Karena memang ketentuannya seperti itu ya. 3100 itu kita bagi dengan 8 ohm karena impedansi per satu speaker itu semuanya 8 ohm, bukan 4 ohm ya teman-teman. Kalau speakernya itu 4 ohm ya, impedansi satu speakernya 4 ohm, maka kita bagi 4 ohm. Tapi kalau impedansinya itu 8 ohm, maka kita bagi 8 ohm. Nah ini beda dengan secara kita ukur menggunakan alat ukur ya. Alat ukur digital kita mau berapa ya, tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan perhitungan, ikuti perhitungan ini, kita bagi dengan 8 ohm, selesai. Karena memang sudah banyak praktik pun hasilnya memang seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Nah ketemunya berapa Mas? 3100 dibagi dengan 8 ohm, ketemunya yaitu 387 VA. Jadi diperhatikan teman-teman, dari 3100 itu muatan listriknya cuma 387 VA ya. Paham ya teman-teman ya? Nah berarti ini sudah ketemu nih, yang poin 1 sudah ketemu ya. Ini poin 1 sudah ketemu, ini poin 2, poin 3, 4. Nah seperti itu. Poin 1 sudah ketemu nilainya. Untuk poin 2 menggunakan trafo 10 ampere dengan voltase 29 volt. Oke, kita akan hitung daya PSU nya nih teman-teman, dari 10 ampere 29 volt tadi, dengan rumus P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I nya berapa? I nya yaitu 10 ampere dikali dengan volt total. Kita menggunakan voltase berapa? 29 volt, maka dikali 2 karena total. Kenapa kok dikali 2? Karena trafo center tap itu memiliki keluaran 29 CT 29. Kalau tahu seperti itu, kita nggak bisa kalau hitung satu saja. 10 dikali 29 itu nggak bisa. Kenapa? Karena keluarannya ada 2, maka dua-duanya harus kita hitung. Kalau nggak kita hitung lah, terus satunya kemana? Nah itulah yang menyebabkan transistor final panas, sering terjadi kerusakan. Di situ letaknya teman-teman. Jadi nggak boleh ya teman-teman ya. Dan tentunya selanjutnya tidak dimasukkan nilai faktor kerugian daya ini. Nah itulah faktor-faktornya yang menyebabkan transistor panas berlebihan dan lain sebagainya. Paham ya teman-teman ya, dan juga Mas Rudi ya. Nah selanjutnya 10 ampere dikali dengan 29 dikali 2 dibagi dengan 0,8 sama dengan 725 watt. Jadi untuk dayanya 10 ampere 25 volt AC itu 725 watt teman-teman semuanya ya. Paham ya? Dan untuk muatan listriknya berapa? Muatan listriknya yaitu, nah sebelum itu saya kasih tahu ke teman-teman semuanya, kenapa kita harus menghitung muatan listrik ini Mas? Tujuannya
kita agar tahu bahwasanya kira-kira si beban keseluruhan tadi itu bakal aman atau tidak kalau dengan power supply 10 ampere 29 volt. Kita akan ketahui nilainya di nilai muatan listrik. Paham maksud saya? Contoh, kita akan menghitung muatan listrik dari daya PSU ini 725 watt. Maka Q sama dengan P dikali dengan cos B. P nya berapa? 725 dikali dengan 0,8 sama dengan 580 VA. 580 VA ini adalah muatan listrik dari PSU ini. Jadi pastikan beban keseluruhan ini tidak boleh melebihi kapasitas muatan listrik PSU ini. Paham teman-teman? Makanya kenapa? Mas, itu punya sampean itu trafo 10 ampere bebannya 3600 kali bebannya 1800 kali 2 atau 3600. Setelah itu ada 600 kali 2, setelah itu ada 700 kali 1, 600 kali 1. Itu banyak banget, emang nggak rusak trafonya Mas itu. Nah, itu semua akan ketemu nilainya di sini teman-teman. Buktinya sampai sekarang tidak pernah ada masalah dalam rangkaian power amplinya. Kalau kita bebannya besar menurut saya atau menurut teman-teman semuanya dalam satu PSU loh itu teman-teman, ya tetap aman-aman saja. Bahkan trafo itu nggak panas, nggak terlihat hangat sama sekali teman-teman. Saya sudah buktikan itu, saya menggunakan trafo dari NELC red laser. Nggak sama sekali teman-teman. Kenapa saya bisa simpulkan seperti itu dan praktiknya seperti itu? Karena seperti ini teman-teman. Beban keseluruhan itu, muatan listriknya itu tidak melebihi muatan listrik PSU. Jadi PSU tetap aman saat dioperasikan. Tapi kalau beban dari muatan listrik ini melebihi kapasitas ini, contohnya di sini 580, tapi beban muatan listrik keseluruhannya ini sampai 700 VA. Ini yang nanti ngoyo banget nih teman-teman. Muatan listrik ini kaitannya dengan PSU. PSU itu terbebani di mana? Di trafo. Trafonya akan peluang panas, bahkan bisa terbakar. Kalau misalkan si ini nih, muatan listrik beban keseluruhannya itu melebihi kapasitas muatan listrik si transistor final. Itu penting banget teman-teman. Kalau teman-teman sudah menguasai itu, wah jos, enak banget tuh. Jadi pahami itu teman-teman ya. Dan selanjutnya kita akan, ini sudah teman-teman ya, untuk PSU sudah. Jadi sedikit kesimpulan bahwasanya untuk muatan beban keseluruhan ini sangat aman untuk di 10 ampere 29 volt AC. Kenapa? Karena muatan listriknya dari beban ini tidak melebihi muatan listrik si PSU. Paham? Nah, next kita akan melari ke transistor final. Untuk transistor final ya, sebelum transistor final kita akan kurangi dulu teman-teman. Nih muatan listrik dari PSU tadi 580 dikurang dengan muatan listrik si beban 387, masih sisa kisaran 193 VA. Ini masih sangat aman teman-teman. Yang nggak amannya di mana Mas? Di bawah 100. Itu peluang besar tidak aman kalau sampai sisanya itu di bawah nilai 100. Paham teman-teman? Toleransinya terlalu sedikit. Paham? Oke. Selanjutnya final yang harus terpasang. Maka saya tidak tahu menggunakan final apa yang digunakan oleh Mas Rudi, tapi saya simulasikan di sini menggunakan final Toshiba ya Mas, yang umum digunakan ya teman-teman. Daya PSU 725 watt dibagi dengan 150. 150 didapat dari mana? Ini adalah datasheet. Sesuai dengan datasheet, nilai daya sesuai dengan datasheet transistor final 5200 yaitu 150 watt. Ya, atau final Toshiba yaitu 150 watt. Jadi ketemunya berapa? 6 set. Ya, 6 set. Jadi sudah benar Mas ya kalau Mas gunakan 6 set ya, seperti penjelasan di atas. Tapi dengan kita menggunakan 6 set, dicek dulu nanti pas saat dioperasikan apakah final terasa panas berlebihan. Kalau terasa panas berlebihan, maka bisa dipasang toleransinya yang 1 set ya. Bisa pasang toleransinya yang 1 set ini kita pasang. Nih, kita pasang. Tujuannya agar tidak panas berlebihan. Paham maksud saya? Dipasang 6 set ada panas berlebihan. Kenapa panas berlebihan? Karena di sini nilainya 5,8 teman-teman. 5,8. Ya. 5,8 ini. Kalau nggak salah ini kisaran 5,8. Nah, 8 ini mendekati nilai 10. Kita pasang di 6. Maka masih akan ada peluang panas gitu loh. Jadi kita pasang toleransi 1 set kalau memang nanti kita pasang terasa panas ya. Kita pasang 1 set tujuannya biar nanti mengurangi rasa panas itu tadi yang ada pada transistor final. Paham ya teman-teman ya? Maksud saya ya. Oke, selanjutnya untuk dioda.
Untuk dioda untuk Mas Rudi atau teman-teman semuanya bisa gunakan sebesar 35 ampere ya. 35 ampere kali apa? Karena pastikan 3 kali 10 ampere bisa gunakan 30 atau 35. Kalau lebih atas dari 35 gimana Mas? Di atas 35 ya lebih baik lagi. Yang penting jangan di bawah 10 ampere. Paham ya? Atau press 10 ampere jangan. Seperti itu. Karena kita menggunakan rangkaian ini untuk jangka panjang bukan jangka sehari 2 hari. Selanjutnya untuk elko. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman ya untuk elko. Nah, elko UF sama dengan ampere dikali dengan V total dikali dengan V total. Ampernya berapa? 10 ampere dikali dengan V totalnya berapa? 29 kali 2 sama dengan 58. 58 dikali 58 sama dengan 33.640. Nah, kita bisa bulatkan di 40.000 dengan voltase 100 volt. Jadi sudah sesuai ya Mas ya. Sudah sangat sesuai. Kenapa Mas kok 100 volt? Kan kita pakai 50 volt juga bisa. Saran dari saya gunakan yang lebih tinggi aja teman-teman semuanya. Jangan yang ngepres ya. Karena kita nggak tahu jangka panjang nanti elko-nya ngering karena cairannya berkurang dan lain sebagainya. Akhirnya meletus karena voltasenya sangat rendah. Kalau bisa yang tinggi aja voltasenya 100 volt gitu untuk jangka panjang biar aman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Dan juga Mas Rudi kesimpulannya bahwasanya aman apa tidak. Nah, tentunya kita bisa analisa bahwasanya insya Allah sangat aman. Dan tentunya dari koreksi ini tadi teman-teman atau Mas Rudi bisa analisa sendiri ya akan seperti apa nanti jadinya. Dalam artian ada beberapa yang harus ditambah seperti transistor final ya. Untuk elko sudah oke ya. Untuk analisa beban muatan listrik beban ke PSU sudah oke ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman atau Mas Rudi nanti bisa untuk dipahami dan juga bisa untuk disimpulkan ya. Sangat mudah sekali menyimpulkan ini ya. Pada intinya ada yang tepat dan ada yang kurang dikit sudah kita luruskan bersama-sama dan sudah kita analisa keamanannya seperti apa. Paham ya teman-teman? Nah, jadi seperti itu yang saya jelaskan untuk Mas Rudi dan teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan juga tentunya tinggal dipraktikkan saja ya. Nah, kalau memang ada pertanyaan bisa tuliskan saja di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Baik teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.